Oke, selamat datang di video perdana ngobrol bareng anak sepeda. Sekaligus video perdana di YouTube channel gue nih. Nah, sebagai narasumber pertama kita nih di video perdana kita ada yang paling cantik. Banyak yang suka loh. Pevita Pierce saja kalah cantik ini. Gue tanya dulu, gue potong dulu nih. Kenapa lo di video perdana gue yang dipilih? Karena yang available Oke, jadi paling deket, tetanggaan yang udah kenal. bukan gitu tetanggaan deket sih, ternyata tetanggaan. Ya? Oh iya. Dan bayarannya memang mahal, jadi gue terima atas tawaran wawancara ini. Oke. Jadi nanti gue mungkin tinggal ngasih lo nomor rekening ya. Yoi. Oke, ada Mr. Adrianus Dodi. Ya, halo. Om, Thank you. gimana Sudah kabarnya Om? di-invite untuk bicara. Oh, baik. Baik-baik ya. Baik. Sebelum itu thank you nih. Wow. Ya, Goriba siap. apa grip ya? Ini Kulit asli ya. Grip buatan gua sendiri, dibungkus kulit asli. Worth it lah. Kalian promosi. Memang udah gue incar dari dulu nih. Dari dulu akhirnya dapet juga yang coklat. Yoi. Keren. Gue pakai buat sepeda touring gue. Sip. Ya. Semoga senang dan Thank you. bermanfaat dan suka. Jadi gimana nih? Gimana Om? Ya. Kegiatan gimana nih? Masih bersepedaan. Jadi gue bersepeda dari awal 2002. Seingat gue sebelum 2002 itu gue sakit panjang 2 minggu. Gitu ya, sampai orang dulu sakit kan kurus ya. Gue malah jadi gendut. Loh kok bisa? Sakit Gua apaan? nggak ngerti, mungkin karena kebanyakan obat kali ya. Akhirnya dokter bilang olahraga lah. Infusnya kebanyakan apa gitu? Iya bisa jadi. Akhirnya dokter menyarankan gue olahraga. Nah di rumah ada apa? Gue lihat sepeda. Akhirnya gue ingat-ingat kembali karena sepeda-sepeda gue yang lama bukan tinggal dua, memang hanya dua. Hanya dua ya. Sepeda gue tahun 90 karena tahun 9 pertama kali main sepeda dengan uang sendiri tuh ya, tahun 90 gue beli 225. 225. Sepeda apa tuh? Federal dulu. Federal. Kalau salah ya Federal. Federal 225 225 ribu ya. Iya, Alicat. Sekarang sekarang berapa? Udah 225 jadi 2 jutaan kali 2 jutaan ya. Tahun berapa? Tahun 90. 90 Pas ya. tahun 90. Uang gaji pertama. Ya uang pertama lah. Tua ya gue ya rupanya ya. Tapi Gua sih nggak menyinggung ya. Terus tahun 90 berjalan waktu dulu karena punya pacar gue beli sepeda 2. Buat biar gue sama pacar gitu ya. Pacar udah lepas, sepeda balik ke gue. Udah tuh nggak kepake dari 90 sampai 96 gue main. Ya kan? 96 terakhir. Karena dulu zaman sepeda udah mulai sepi. Akhirnya gue juga ikutan tuh nggak main sepeda. Mulai lagi 2002 pas setelah gue pas lu sakit itu. Yoi. Gitu. Pas sakit 2002 sampai sekarang. Masih pakai Federal itu 2000 berapa nih? 2020. 2020. Federalnya udah gue cat kemana berapa kali. Udah gue taruh di rumah teman gue yang gue pinjem. Masih ada dan masih kuat lah, masih bagus lah buat gue. Kalau kata nyokap ya, itu sepeda apa namanya itu, sepeda hoki. Hoki ya. Karena dulu ikut funbike 6 kali funbike itu kita dapat hadiah. 66 ya? Iya. Walaupun hadiahnya bukan berarti main cepet-cepetan tapi kocokan. Kan Federal. Funbike zaman dulu kan. Funbike undian ya. Undian. Ini apa? Lucky draw gitu ya. Iya, dapat tuh. Tapi yang dapat bukan gue, adik gue atau enggak tetangga gue yang pinjam sepeda gue. Gue ini belum pernah dapat. Sedih ya. Itu hokinya di mananya berarti itu? Ya gue nya nggak hoki kali ya. Gitu. Tapi tetap itu sepeda. Kata nyokap jangan dijual, sepeda hoki, sepeda beruntung. Gitu. Nyaris. Dan yang paling penting ya, terakhir sebetulnya gue pakai sepeda itu hoki. Ada tetangga, temen pengen punya sepeda, pakai dulu nih sepeda gue nih. Gitu, ikut funbike sepeda tahun taruh dapat hadiah. Bener, hadiahnya tuh apa? Sepeda. Dapat lagi? Sepeda. Dulu akhirnya dia seneng banget sepedanya karena dulu bukan. Terus sepedanya dikasih ke lu nggak?
Iya, sepedanya balikin ke gue, dia dapat Dia sepeda. betul. Keren. Berarti lu itu sepeda pahalanya banyak banget ya? Iya, iya. Ya sampai sekarang aku masih tetap main sepedaan. Ama- Mulai gue ke kantor pernah tahun 2000, mulai lagi kan 2003an itu gue 2003. Udah rutin Solo sepedahan riding. ya? Solo riding kemana-mana sepedaan sendiri. Sampai ada nemuin komunitas dulu tahun-tahun 2004 ya di Monas. Ngumpul, akhirnya ngebentuk komunitas dulu namanya Romance. Tahun 2006, 2007 singkat gue dulu ya. Itu pertama kali ada yang namanya komunitas atau mungkin underboy mungkin. Jadi dulu ada yang namanya B2W 2007 tuh. Bukan ada yang namanya, artinya dulu dibentuknya 2000. B2W itu singkat gue tanggal 2000 walaupun gue tidak terlalu aktif di B2W, tapi gue tahun 2007 itu awal dimulai gencarnya sepeda ke kantor. Lu Gua udah pakai sepeda ke di kantor situ, tuh. Udah masuk scene persepedahan lah ya gitu ya, udah sepedaan. aktif bersepedaan. Dari situ tuh udah mulai ada komunitas itu dulu, tapi gue masih pakai sepeda MTB, sepeda gunung. Jadi belum terlalu banyak apa yang namanya sepeda nggak seperti sekarang kan genrenya banyak. Iya banyak banget Ya kan? Ada sepeda lipat, Sepeda sepeda lipat, mini, ada sepeda sepeda mini velo, nambah lagi macam-macam gitu. nama gravel di baru nih. Iya. Lagi Gua rame sempat juga. main ajut-ajutan tuh sepeda. Apa tuh? Apa? DH. Downhill. Yoi. Downhill juga pernah ya? Yoi. Duit pas-pasan, maksain. Patah 2 kali. Wah, Main sepeda. tahun berapa? Gue di sini patah nih. Patah. Tahun berapa, Om? 2011. Gue main 2007. 2011 mestinya udah selesai. Gue patah waktu ikut urban. Oh, di mall berarti ya kalau urban ya. Gak kapok, gue masih main sepeda DH. Dulu masih ya karena patah main sepeda biasa lagi, MTB lagi. Mulai-mulai nakal lagi, AM lari lagi ke DH. Nah, Pingser lagi gue. apalah? Kenapa? Pinggang. Pingser jadi agak miring. Oh, Gitu. sampai sekarang nih. Iya, cacat. Oh. 3 kali, satu lagi. Di Satu kali lagi ini bahu gue situ. terakhir main sepeda mini. Nah, ini gue lagi sekarang giat-giatnya bersepeda mini. Jadi buat yang belum tahu nih, Om Dodi ini salah satu penggerak apa ya? Perintis apa? Pionir ya? Mudah-mudahan merendah. Pionir sepeda mini. Minion kalau orang bilang sekarang ya. Ya, Minions itu panggilan. Oh, Minion. Ya, Minions itu panggilan. Kita nama komunitasnya Sepeda Mini Indonesia. Oh, Nah, boleh gue cerita nih sekarang. boleh Ya, banget. Startnya nih. Berarti ini inti dari wawancara ini kali ya. Boleh. Oh kan gua narasumbernya lu bukan Iya, sepeda iya. mini. Jadi apapun yang lu ini Iya. kaosnya udah sepeda mini tuh, sepeda mini. Iya. Gue Indonesia. berjalannya waktu main sepeda ya. Sekarang ini gue punya apa? Punya jati diri yang sebenarnya. Ngerti nggak maksud gue? Jadi Ketemu sepeda- gitu ya? Jadi sesuai dengan karakter. Gitu. Gimana tuh karakternya? Apa yang lu rasain? Awalnya nih tahun 2020 belum lama sih memang. 2018. 2018. Bulan Februari tanggal 10 ingat banget gue. Jadi ada video temen gue ngasih lihat sepeda mini di luar negeri itu. Bagaimana asiknya bermain sepeda mini dan hebatnya tuh sepeda mini. Orang tua semuanya main di sana. Oh gitu. Di mana video? Terlihat video? tua, tapi pas gue cek mungkin usianya sama sama kita 40-50 kali. Oh gitu ya. Yoi. Itu di negara mana? Video di negara? Ada di Belanda, ada di Polandia. Oh, videonya itu waktu itu di Polandia. Polandia. Ya, video Polandia. Bagaimana mereka main sepeda nggak sekedar sepedaan, ada funnya. Ada funnya. Dan bersepedanya juga dia apa? Kostum itu ya. Pakai jas gitu. Nggak standar. Seperti teman-teman ontel di Jakarta. Nah, buat gue, wah, gila ini sepeda mini ini kalau gue bawa apa namanya idenya di sana ke Indonesia bakal keren. Akhirnya udah kita berenam ya awal-awal. Ya, ada apa istilahnya namanya Kang Asep, Kakak Asep. Kita biasa panggil kakak sepeda mini sekarang. Kakak ya? Yo, sesuai dengan sepeda mini kan kesana anak-anak ya. Gitu kalau manggil om kayaknya ketuaan kali. Kalau di sepeda memang kesannya serius banget kalau om gitu ya. Kalau di sepeda memang kita tahun 2000 ini gue balik lagi nih. 2007 itu
kita sepakat, seingat gue dulu BDWW nih lewat milis ya, gue masih inget banget tuh. Belum zaman grup Facebook gitu ya? Oh belum nggak ada Facebook, lewat milis. Oh kita sepakat manggil sesama temen itu, kalau kita berpapasan ya om ya nggak tante, atau kering udah cukup itu. Tapi sekarang di sepeda mini kita coba nih, kita panggilannya kakak, nggak tua nggak muda gitu, nggak cewek nggak cowok, kakak tetap. Kakak aja ya? Iya, biar kakak kan bisa dilihat, bisa cowok bisa cewek om, ya nggak. Jadi nggak ada tuh istilah di grup WA, ini mah tante, ini mah om, nggak ada ya, ini kakak aja semua. Nggak tahu salah bergulir aja, tiba-tiba jadi seru, jadi ini. Nah itu dia, dari 6 orang itu ada kakak Baba Sanjaya Arifin, Baba Bumi Kardus. Terus yang ada kakak Ana Mulyana, kakak Ana panggilannya. Ada kakak Alam. Kakak Alam itu jago dia kalau soal bikin ngerakit builder deh. Builder atau gimana, builder sepeda. Dia sekarang lagi hebat-hebatnya bikin Alam sepeda. project itu ya, kargo ya. Bikin kargo. Jago loh dia. Terus ada kakak Asep. Gitu. Dan terakhir the big orang yang tinggi besar. Siapa tuh? Nakutin tapi lucu. Namanya Didon. Didon. Ya. Kita bernama bikinlah mereka Facebook. Gue di invite tuh, gue inget banget. Di invite, gue nggak pernah mau nyowel tuh yang namanya Facebooknya dia tuh. Nggak mau nyowel, karena gue pikirnya apaan grup sepeda mini gitu ya. Terus waktu itu udah ada namanya, tapi udah ada nama sepeda mini Indonesia gitu. Oh iya, udah ada nama sepeda mini. Ya sepeda mini Indonesia sih. Panggilannya belum Minion lah ya. Sepeda mini lah, atau ya kalaupun ada Minion mini gitu ya. Ya dilalah pada saat tanggal 10 bulan Februari 2018 adalah gue lihat video itu tuh. Video si bule-bule Polandia itu ya, udah tua-tua, kumisan, jenggotan, mama apa segala macem gitu ya. Pakaiannya juga luar biasa, kostum-kostumnya luar biasa. Gue pikir wah ini karakter gue yang sebenarnya. Ada sepeda mini itu ada nakalnya, ada lucunya, nakalnya tapi yang bertanggung jawab dan membangun ya, bukan berarti nakalnya ya. Jadi nakalnya dalam artian apa ya, nakal apa istilahnya itu ya nggak bertanggung jawab lah ya, bikin orang nggak ada etikanya gitu ya. Karena kan lucu lah gitu. Terus tetap semuanya kena funnya gitu, nakalnya tuh semuanya ya. kena funnya. Terus ya kita bikin, terus kita invite teman-teman kita, karena sebelumnya kita kan di komunitas sepeda touring ya, namanya Bike PA. Jadi sebelum bikin mini itu udah ada Bike PA ya? Oh udah, itu luar biasa juga namanya tuh. Kita bikin 2011 apa 2008, gue lupa deh. Karena gue masuk di Bike PA itu 2011. Iya 2011. Itu berarti touring-touringan aja ya udah? Iya, hobinya pada touring. Dan khusus touring, dan teman-teman touring ini rata-rata memang sudah toko, udah tua, udah saripatinya udah habis. Oh iya dong, udah nggak cewek nggak cowok. Tapi yang gue salut dari mereka tuh tadinya bekas mungkin beberapa atlet, beberapa pemain rata-rata MTB, 90% tuh MTB-an semuanya. Ya termasuk gue MTB, walaupun jenis genrenya DH gitu. Kan MTB kan macam-macam tuh karakter tuh, punya genrenya. Nah itu ya mereka si peturing itu juga nggak peturing kacang-kacangan. Ada yang keliling Indonesia, ada yang pernah dari Jakarta ke Cina pulang pergi, ada yang ke Eropa, ada yang udah ke mana ke Amerika Latin, udah ini udah kemana-mana. Iya, bahkan teman-teman ada juga yang sudah maaf ya artinya almarhum bertouring. Artinya ada kematian pada saat touring. Lagi touring memang itu ya. Gitu. Meninggalnya pasti. Ya udah, ada dari beberapa itu, dari teman itu dari sepeda mini tuh. Panggilin lah anak-anak sepeda touring ini. Ya di Bike PA semuanya dimasukin ke grup. Walaupun mereka juga culik ya, istilahnya gitu kan. Alhasil udah ada sekitar ya masih puluhan, masih
Gue inget dulu masih 28 orang. Ingat banget 28 orang. Ada nyeplos, Dot bikin logonya Dot. Ya wajar dong. Kita main sepeda sendiri berdua, lama-lama punya temen 5, 10, 20. Akhirnya kita menamakan diri dengan sendirinya berkelompok. Kelompok itu namanya apa? Tentunya dong, pengen dilihat orang, dikenal orang lah, orang apa segala macam. Akhirnya itu dia bikin sepeda mini, logonya Dot. Dan gue bikin tuh ada 5. Sebagai lu yang tukang desain gitu ya, jadinya lu yang kena batunya. Kagak dibayar, nggak dibayar bro. Padahal gue udah pikir, wah gue dapet duit berapa nih. Kan lumayan mereka betulnya sharing deh, dari 20-an tuh sharing 1000 kan lumayan ya. Iya. Gitu. Nggak dibayar, tapi ya gue ikhlas dan gue seneng, gue bikin. Nah sepeda mini, pertanyaan gue nih, itu dulu tuh ada nggak yang berani orang main sepeda mini? Laki-laki masih muda, keker, malu semuanya rata-rata. Cuman di baik PA atau orang PA ini mereka pada cuek. Ya, gue juga cuek dong akhirnya. Baik PA itu kan apa singkatannya? Baik PA itu lo pengertiannya sebetulnya sama aja. Pencipta alam Bukan. Ada juga pencipta alamnya ada. PA itu maksudnya panggilan PA lo gitu. PA tapi memang secara jiwa juga mereka PA aja. Ya itu dia sebetulnya. PA sebetulnya nggak ada singkatan perpanjangan. Jadi karakter. Tapi secara positif kan ya ini ya. Iya. Mereka punya hashtag bagus. Punya hashtag itu atur aja bagaimana brengseknya. Jadi kalau lu bareng gue sama teman-teman baik PA, ya lu terserah lu pakai sepeda apa aja ya. Lu mau persiapan seperti apa, lu bawa duit 1.000, lu bawa duit 20.000, lu bawa duit 2 juta, lu mampu, lu PA, lu mau jalan, kita nggak milih-milih ya. Milih-milih. Dan itu yang gue suka dari, jadi sepedanya juga apa aja, orangnya juga mau kayak gimana, nggak milih-milih cakep, nggak milih cantik, nggak milih ganteng, nggak milih sepedanya, nggak milih mahal, nggak milih murah, nggak milih aluminium atau besi, bahan apa aja ya. Sepeda ini nggak apa, ada gitu. Nah itu yang gue suka dari mereka. Dan kita selalu nah, asal tahu aja Bandung, Sukabumi, Bogor itu udah kita lalap semua itu tempat-tempat camping. Ya ada yang lebih jauh lagi, bahkan kok kadang-kadang setahun sekali beberapa dari mereka ada, itu termasuk gue gitu. Pernah solo riding ke Jakarta Jogja misalnya. Atau kemana aja lah. Terus kadang-kadang dari mereka ada yang solo riding tiba-tiba ada di NTT, ada kemana ke Sulawesi, kemana kayak gitu-gitu. Lu sendiri paling jauh kemana sih? Gue paling jauh kalau gue paling jauhnya itu tanpa berhenti. Gue itu Jakarta Anyar kalau nggak salah. Jakarta Anyar 167 km kagak berhenti itu gue. Kalau touring buat gue sih jauh. Kalau buat touring yang paling jauh ya baru Jakarta Jogja Bali. Jogja Bali. Tapi jadi, di Jogja gue berhenti lama. Jogja berapa lama? Jogja paling berapa? Hampir semingguan lebih. Semingguan singkat gue aja ya. Transit lah ya. Kan kita di touring itu kan nggak cari kuat. Iya. Cari nikmat kan. Jadi nggak harus mamerin kekuatan ya. Kita kan kepingin santai. Ketemu di Jogja, kotanya enak, terus menikmati dulu, nggak ada yang melarang ya. Sumatera, Belitung, putar-putar, Belitung Timur, Belitung. Di Belitung pernah gue. Ya. Itu dari mana start dari mana? Dari Belitung. Oh langsung di sana. Muter Belitung. Belitung. Fullin 10 dari terus ke Manado. Tapi di kota Manado aja. Touringnya masih kayak gitu. Di Jakarta Bandung sendiri, ya masih kayak gitu aja sih bro. Terus ada sih kalaupun ya kayaknya ya ada sih. Jakarta Jogja Bali itu tahun berapa? 2012 ingat gue deh. 2012. Iya. Berarti masih MTB sama berhitungnya sama ingat gue waktu gue ke lewat Semarang dulu sih ingat gue. Ke Semarang baru ke Jogja. Gitu. Masih MTB-an ya, masih. Enggak, udah punya 2012 itu udah punya sepeda touring. Sepeda touring besi kita dulu mungkin orang-orang melihatnya itu besi gitu ya, tapi kan sekarang ternyata berjalannya waktu kita jadi knowledge tentang sepeda jadi banyak tahu. Ternyata ada aluminium, ada high ten atau besi itu sendiri, ada kromoli, ada juga titan, ya kan, ada karbon itu ya. Dari situ ya kita jadi tahu dan tidak sekedar tahu aja apa dan apa, tapi kita cobain pernah. Tapi kalau untuk
Karbon gue belum pernah nyobain karena karbon kebanyakan kan ke road bike ya. Road bike ya. Gitu. Lu DH belum pernah pakai karbon? Belum, nggak ada uangnya. Oh iya. Tolong Pak. Ya kita doakan bersama. Gitu. Ya, kembali lagi nih ke sepeda mini. Oh iya, silakan. Gimana? Boleh dong. Karena memang sekarang lagi sepeda mini lagi hot. Ini lagi hot-hotnya on banget nih, fire, on fire lagi nih. hot-hotnya. Apalagi Lagi. nih Udah lihat di Google belum? 2020. Di Google itu sepeda mini masuk trending topic. Oh gitu. Paling dicari. Paling Kalau lihat dicari. grafiknya, Hah? nanti lu lihat deh. Atau Trending, gua ada nih. ya. Gua karena post juga tuh di FB di komunitas. Dia ke atas. Gua nggak tahu tuh siapa yang buat ya. Tapi gue lagi kalau buka-buka IG sekarang Hmm. nongol mulu tuh Minion. Padahal gue nggak pernah search Minion. Oh iya. Lalu gua Udah pernah punya sih? sepeda mini. Gue nggak punya. Maksudnya gue nggak. Biasa kan kalau di IG tuh suka kelihatan nih. Misalnya gue search road bike gitu. Terus ntar pas di search nongol tuh tiba-tiba. Nah ini Minion nongol. Nah, lu nih. asal Lagi tahu naik ya. nih. Sepeda mini ini sekarang apa namanya? Harganya juga udah nggak murah kayak dulu. Nah, Iya. gue cerita dari awal lagi nih. Jadi dulu sepeda mini itu setelah gue bikin logo, Hah? gue bikin 5, ditentukanlah 1. Tahu kan logonya? Ini logonya ini ada begini. Nah, ini jadi logo awal. Oke. Jadi kata anak ini aja ya hasil ya udah. Jadi bukan kemauan gue 100%, jadi keputusan bersama. Memang yang 28 orang itu ya? Ya sekitar hampir 30 Sekitar ya. udah. Nah, ini keputusan bersama ini. Keputusan bersama, bikin kaos juga, keputusan bersama. Jadi gue nggak, wow muntah-muntah gue orang desain terus mesti begini-gini. Jadi gue tanya bagusan mana, mau yang mana. Lu cuma kasih opsi 5 aja ya? Iya gitu, jadi gue kasih opsi gitu. Akhirnya udah kita bikin gitu. Terus gue juga belajar dari komunitas sebelumnya kan. Salah satu dari BPA kan punya hashtag namanya atur aja bagaimana brengseknya, atau enggak kapan mau kemana. Nah sepeda ini harus punya nih apa nih gue jalan gue kemana-mana searching nemu bahasa, dan kebetulan bahasa itu teman sendiri yang punya, dia jago nulis namanya Didot. Nah ini salah satu founder juga tuh sepeda ini. Dia nulis, dia pintar merangkai kata. Tiba-tiba ada kalimat, apapun sepedamu adalah karunia Tuhan yang patut disyukuri. Nah dapat Kena banget ya buat. oh iya, ada gue bilang Dot, beda kalimat lo gue pakai izin, gue minta izin. Itu dia nulis di mana? Di Facebook padahal Cuman status aja gitu ya tentang di. sepeda, bukan sepeda mini ini, tapi tentang Bukan sepeda lagi ngobrolin mini nih ya. nggak ada. Secara general aja gitu ya. Bilang, Dot gue pakai deh. Tidak, ya wes gue pakai gitu kan. Lagi nih gue cari lagi apa nih. Pas gue lagi lihat lagi ada teman orang Surabaya namanya Rios. Rios Pastianus kalau nggak salah, nulis menolak punah. Ada penghuni ini. Di edit nanti. Terus Om Rios, kalimat aku pakai ya buat ini hashtag di sepeda mini. Oh monggo, orang Surabaya kan. Oh iya silakan. Jadilah itu. Ada 2 nih. Apapun sepedamu dan menolak punah. Ada lagi menolak waras, teman dari Bekasi namanya Asep Doang. Gue minta lagi, cuman menolak waras jangan dipakai nih. Iya. Tapi itu salah satunya slogan ini ya. Ada lagi anak Tasik. Kak Duki. Tidak mauan. Ustadz kita biasa panggil. Oh, Kak Ustadz. Dia nulis tak mesti sedarah. Apa ya? Gue lupa saudara. Tak mesti sedarah untuk menjadi saudara. Oh, keren ya? Keren. Betul nggak ya? Seingat gue. Iya. Tak harus sedarah untuk menjadi saudara. Berat sih ya, berat. Slogannya sebenarnya berat ya. Berat ya. Dari apa yang apapun sepedamu itu adalah pengertiannya memang kalau itu kan memang di sepeda itu apapun sepedamu lah. Tapi kalau tak mesti sedarah tuh nggak mesti lo orang apa. Jadi sarah kita jauh di situ. Saudara aja gitu ya. Nggak usah anak bibi, anak om apa ya. Nggak perlu saudara untuk jadi saudara. Keren. Kita pakai itu semuanya. Gitu. Pak Ustadz top. Oh, ya, Duki lo dipakai. Gitu. Terus tadi siapa yang karunia itu? Ini ya, Om Didot ya, Kandidat ya. Kandidat top.
Terus habis itu ada udah tuh ya hashtag itu ya. Akhirnya gue mikir lagi, sepeda mini itu kan ya fair aja. Sepeda grassroots, sepeda anak-anak, sepeda pembantu, sepeda menengah ke bawah, sepeda jelek, sepeda butut. Dari harga nggak di Dari harga ini nggak lah ya. dilirik, dari model nggak dilirik, ya kan? Gue mikir juga dong, desain harus keren, kaos harus keren, hashtag juga harus keren. Lalu gue mikir juga nih, di samping tulisan-tulisan itu atau desain-desain yang keren, gue bikin poster-poster yang keren-keren. Keren-keren udah lihat belum poster-poster gue, yo kan? Jadi rata-rata provokatif sengaja gue bikin, mulai warnanya meriah atau gambarnya aneh nyeleneh. Nah di sepeda mini yang gue suka itu kita mengambil kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, tapi kita mengambil kalimat kotor itu bukan berarti terus kita menjadi berpikir kotor. Karena banyak kalimat-kalimat kotor yang kita ambil itu kita perpanjang itu menjadi nama-nama chapter. Sebetulnya gue pengen ngomong di sini, nggak tahu boleh atau kagak ya. Kalau nggak boleh ntar kita edit lah ya. Oh gitu ya. Gitu. Banyak contohnya apa ya? Contoh satu deh. Satu apa ya? Tunggu ini ya. Banyak-banyak. Karena rata-rata nggak sopan. Rata-rata nggak sopan. Jadi kebanyakan ngambil dari kelamin. Oh gitu. Iya dari kelamin, mulai dari ada sebetulnya nih. Ada kalimatnya yang agak sedikit inilah umum, nakal umum, tapi seolah-olah merendahkan. Germo. Oke. Gerombongan. Itu dijadiin nama itu gerombolan minion. Gernya gerombolan. Gerombolan, M-nya minion. O-nya kalau nggak salah nama salah satu tempat di Bandung. Oh, oke. Gitu. Salah satu tempat di Bandung. Iya. Ada tuh kaosnya. Nanti gue kasih lihat. Banyak sampai 100 chapter. Jadi sengaja dibikin lucu gitu ya. Kan kalau kita pakai kaosnya orang-orang kan tanya, ih apaan tuh ya? apaan tuh jorok amat gitu ya. Oh kasar gitu. Padahal pas baca tulisannya anak sepeda, anak minian gitu ya. Gitu. Saudara gua nih. Iya gitu. Nah satu lagi, sepeda mini itu tidak ingin mengatakan gua orang Bandung, gua orang Jogja, gua orang Kalimantan. Walaupun memang anak sepeda mini itu sekarang tersebar di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, di Sulawesi Selatan, di ujung pandang Pingrang atau mana tuh gua lupa tuh. Toraja juga ada, terus di Sumatera, Padang, Jambi, Lampung, Medan sekarang bergolak lagi. Medan lagi rame ya? Lagi rame. Keren tuh Medan tuh, seru banget. Banyak masanya loh. Minion Medan. Terus ada lagi di Jakarta yang pusatnya. Terus belum lagi di Bandung banyak. Jawa hampir semuanya tuh ada. Jogja, Solo, Bojonegoro, wah banyak. Bali juga ada, perwakilan satu orang gitu. Terus ada mana lagi? Ada Bali, kalau nggak salah. Luar negeri juga ada. Luar negeri ada. Tapi orang Indonesia yang orang Indonesia. Foto-foto di Inggris pakai ini. Pakai kaos ini, Foto-foto di Makau pakai ini. Foto-foto di Amerika pakai ini. Mantap. Lagi tapi pakai sepeda mini juga tuh. Ada yang pakai, ada enggak. Jadi mereka setidaknya mereka bangga dengan memakai kaos sepeda mini. Gitu. Nah, berjalannya waktu lagi. Sekarang yang tadinya kita cuma berenam, tahu nggak berapa? Dalam 2 tahun ini udah 2 tahun ya kalau nggak salah ya. 2018, sekarang 2020 ya. 2 tahun. Kita udah hampir 13.000 deh. 13.000 anggota. Kita udah punya IG-nya, namanya Official Sepeda Mini Indonesia. IG Official Sepeda Mini disatuin tuh. Official Sepeda Mini Indonesia. Dulu ada sepeda mini Indonesia, followernya udah banyak. Tiba-tiba akun itunya kehack, terus kemudian password hilang. Atau lupa nggak tahu. Nggak bisa di recover lagi. Dulu namanya sepeda mini Indonesia, sekarang ditambahin Official Sepeda Mini Indonesia. Terus ada di Facebook kita namanya Sepeda Mini Indonesia gitu kan. Grup ya. Kalau mau join boleh ya. Kalau mau join. Kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Prinsip Sepeda Mini Indonesia kalau untuk orang-orang kan banyak tuh nanti suka telepon ke gue. Om mau gabung dong, boleh, caranya gimana?
nggak usah pakai cara. Hmm. Demen olahraga sepeda nggak, demen punya sepeda mini nggak, udah masuk Aja. jadi nggak harus pakai sepeda mini. Minimal mereka udah interest sama sepeda gitu ya. Mau sepedanya apa dulu. Jadi kalau ada nah contoh ya, anak sepeda mini punya kegiatan itu banyak udah, dan di situ bisa dilihat nggak hanya sepeda mini yang ada. Jadi kita pengen tuh sepeda di Indonesia tuh kumpul, apapun sepeda kan. Ya, karena kebetulan acara sepeda mini atau mungkin yang invite sepeda mini ya silakan. Artinya mereka yang hadir walaupun bukan sepeda mini silakan, tanpa terkecuali orang tua, muda, segala macam, bayi banyak. Meskipun itu acara sepeda mini ya sebenarnya, tapi kalau lu mau ngikut nggak usah pakai sepeda mini nggak apa-apa gitu. Iya, apapun. Satu lagi, kita sering diundang, kita udah beberapa kali diundang oleh apa ya istilahnya instansi besar ya. Contoh dari Kepolisian Republik Indonesia kita udah 2 kali diundang di Jakarta, 2 kali ulang tahun Polri, 2 kali kita dikasih booth, dikasih tempat. Kemudian di Bandung pernah sekali diundang dari Kepolisian daerah Jawa Barat gitu ya. Terus Lo diundang sebagai apa? Diundang untuk ramein. Oh, dikasih kayak tadi booth gitu ya buat memperkenalkan. Pertanyaannya kenapa mereka bisa ngundang kita ya? Nah, kenapa tuh? Kita kalau lagi bikin acara, kita sepakat nih teman-teman ya. Jadi kebanyakan memang masih daerah Jawa ya, artinya Jawa tidak secara keseluruhan. Kita kepengen setiap ada acara, kita nggak hanya datang sepeda mini aja. Kita kepengen pakai kostum daerah, badut, apapun. Kostum mungkin kadang-kadang agak kostum apa istilahnya transgender, ya kan gitu kan. Habis nongkrong atau main di situ mangkal dia. Dia emang sebelum kerja gue tuh. Karena pokoknya jadi di situ lucunya sepeda mini. Jadi ada yang pakai jenggotan, ada yang pakai kostumnya aneh, ada yang pakai pakaian romans, ada yang pakai perempuan. Apa kalau anak Jepang sekarang cosplay gitu kan? Iya cosplay ya. Kita pernah bareng sama anak-anak cosplay, bukan anak sepeda mini. Oh, pernah juga? Pernah juga. Jadi satu. Terus kita pernah diundang 2 kali sama Pemprov DKI Jakarta. Gitu. Artinya di sepeda mini itu mulai dilirik teman-teman dalam artian ini ada sahabat baru, ada sahabat baru yang nyenengin tentunya. Makanya kita teman-teman sepeda mini sering di-invite atau diundang dari sepeda-sepeda besar lah. Misalnya anak sepeda itu mengadakan keramaian atau acara jambore, kita diundang juga. Tentunya mereka berharap datang, nggak sekedar datang, kita datang juga ngelucu atau segala karena macam. Lu memang datang tuh menyenangkan gitu ya, menghibur juga ya. Sepeda mini gitu. Lihat lu sepedahan aja itu memang betul menyenangkan. Nah, itu harus dipertahankan. Setiap kita punya acara, gitu, jangan datar, harus pakai kostum, gitu. Jadi sepeda mini tuh nggak boleh malu. Dulu makanya ini goal kita nih dulu pertama kali bikin sepeda mini nih. Kita kepingin setiap ada acara selalu pakai kostum. Oke. Goalnya kita membuat sepeda mini itu, kita kepingin bengkel-bengkel kecil itu taraf hidupnya naik lagi. Karena dia mengerjakan itu rame gitu ya. Dulu sepeda mini cuma 50 ribuan satu. 50 Karena di kilo 75, paling fullback paling 125. Gue beli orang nggak ada yang nyari ya. Nggak ada yang nyari, nggak dilihat apa segala macam. Bengkel-bengkel kecil juga tadinya bertanya buat apa. Kemarin bengkel sepeda mini sekarang kalau ditanya nggak ada habis. Kalaupun ada, dulu yang harga 50 atau 100 ribu mungkin satu frame only gitu ya, atau fullback 125 atau 200, frame only bisa 400, fullback bisa 700, 800. Luar biasa ya. Itu goal kita pertama. Goal kita yang kedua. Udah naik nih derajat sepeda mini itu udah. Atau bengkel-bengkel kecil di Jakarta, Bandung, Bogor, mungkin katakan, nih teman di Jambi, baru telepon di Jambi susah dok, udah diambilin orang, Surabaya mana gitu, Medan kali gitu kan, menimbun nanti kalau bisa lu liatin tuh, pajang tuh foto-foto sepeda mini. Jadi sepeda mini udah nggak standar lagi, apalagi jauh sebelum ada sepeda mini Indonesia itu ada yang namanya mini track Indonesia. Jadi sepeda mini batangannya dibuat seperti sepeda road bike.
Oh, pakai drop bar gitu ya. Iya. Dipakai balap berarti pakai speed dia tuh. Yo, sepeda cranknya juga gede, speednya juga cuma ya mungkin juga single speed gitu. Kalau di sepeda mini Indonesia itu rata-rata sepeda mininya masih apa adanya. Ini tidak menghilangkan marwah sepeda mini sebenarnya. Iya. Gitu. Di upgrade pun nggak sampai ngilangin Iya, ininya ya. ada waktu kemarin ya tetap Pak. Ya kalau mereka upgrade atau custom diwacat ulang, dibikin apa tetap mereka kalau di sepeda mini Indonesia tetap mereka sahabat kita, saudara kita gitu. Itu goal kedua, kita pengen masa lalu atau nostalgia kita hadir kembali gitu. Terbukti dong setelah kumpul-kumpul sepeda mini, paling awal-awal dulu, wah dulu gue pakai ini, pakai ini, oh begini dulu masih kecil begini, ngomongin masa kecil. Umur udah 50 tahun tuh padahal. Umur udah 60 tahun. Ada Pak Ade siapa tuh? Oh dulu saya gini. Yang umur 30. Wah saya waktu itu masih bayi Pak. Saya juga pernah tuh di banyak dah. Jadi banyak. Jadi goal kita tuh mengangkat taraf hidup bengal-bengal kecil. Terus udah tercapai ya? Tercapai. Luar biasa nih teman-teman. Keinginan dari teman-teman 6 orang itu tuh. Kakak Asep, kakak Alam, kakak Ana, tukang-tukang loakan sepeda Baba, juga kakak. jadi lebih ini ya. Maksudnya kan kayaknya numpuk dulu tuh sepeda mini nggak laku-laku, murah, sekarang jadi banyak orang nyari gitu ya. Bahkan sepeda mini ada yang kalau di FB tuh 3,5 juta, 6 juta. Aduh. Itu udah di upgrade atau Oh iya, udah pasti udah di upgrade. Biasanya yang kayak gitu tuh Eropa rata-rata. pabrikan Eropa Iya, aslinya ya. jadi sepeda mini itu ada Cina, ada yang Jepangan, ada yang Eropa gitu. Berjalannya waktu kita tahu sepeda mini, dulu gue tahu sepeda mini melengkung kan. Ternyata ada yang lurus. Nah, lurus. Ternyata ada yang Lipat. Ternyata ada yang dilepas, knockdown. Oh. Iya. Jadi batangnya tengahnya bisa copot gitu. Bisa dicopot. Tentunya gue nggak hanya lihat dong, browsing nanya di Google, kenapa, siapa, kenapa, kapan. Oh ternyata sepeda mini itu udah mulai dari tahun 50. Oh gitu. Oh coba baca Google. Tapi Google. dulu mungkin Kita nggak gitu-gitu pernah tahu. aja ya gitu. Nah ada banyak pertanyaan nih, emang namanya sepeda mini? Itu bukan lagi. Apalagi sekarang orang ada sepeda lipat, kan banyak tuh. Kalau ditanya, ini kan sepeda mini awalnya, dibilang bukan sepeda lipat, ada begitu kan. Tapi kalau dilihat di Google, sepeda lipat itu dulu, memang sepeda mini itu dinamakan karena sepeda mini itu karena lebih kecil. Relatif kecil, dan memang orang Indonesia aja. Luar negeri mengatakan little wheel, ada atau mini bike gitu. Tergantung daerah sana mengatakan apa, macam-macam gitu. Karena mereka contoh di Polandia tuh, itu namanya apa ya? Nama brand yang terkenal. Jadi sebutnya si brand itu. Si brand tersebut. Gitu. Kalau di sini kan sepeda mini, taunya ya yang begitu yang melengkung itu kan rata-rata gitu ya. Rata-rata 20 inch. 20 inch. 20 inch. Berjalan waktu ada 16, ada 18, ada 20, ada 22, 24, ada lagi yang 26. Terus kemarin ya. 26 tuh tahun 80-an kemarin sih kan gue. Itu sebenarnya pabrikan emang udah lama gitu ya? Iya, pabrikan lama. Walaupun 26 juga tuh banyak kecil ya, mungkin disebut sepeda mini karena melengkung gitu ya. Kebanyakan pakai perempuan, banyak sepeda mini gitu. Orang tahu kan dulu sepeda gunung yang pakai laki-laki. Perempuan yang paling 20%. Yang begitu anak. Bilang gitu. Teman gue bilang mami bike. Mami bike. Sepeda gitu. Mami mau ke pasar gitu. Tapi ya begitulah sepeda mini sekarang luar biasa animonya gitu kan. Nah di sepeda mini itu kita tekankan pula karena banyak membernya, grupnya, orangnya. Jadi 12.000 nggak sedikit loh. Artinya kita itu 12.000 yang tercatat di sepeda mini Indonesia. Ada di belum di mini track 10.000 juga tuh kali. Karena dia kan yang dituakan lah, artinya mereka lebih hadir duluan setengah tahun gitu kan. Belum lagi di mungkin grup baru mana, di grupnya per daerah gitu ya. Gue rasa lebih dari puluhan ribu kali itu banyak. Tapi nah makanya sepeda mini itu akhirnya sekarang punya ketetapan logo pusat kayak ini. Itu pusat ya, untuk Indonesia pusat, itu ini ya.
Tapi chapter masing-masing boleh punya logo ya. Punya. Kayak punya misalnya logo si sendiri. tadi Terus apa Germo itu ada logo. ada sendiri gitu ya. macam-macam. Bandung, kayak Jogja itu punya sendiri lah. Gitu. Logo ini masih. Nah disertakan logo ini silakan. Gitu. Sekarang sepeda mini ini udah masuk ke istilahnya apa ya? Orang-orang mengenalnya paten, tapi termasuk masuk ke apa ya? Udah masuk ke dalam daftar ini apa? Haki apa? Haki. Oh, udah daftar. Ya, kita masukkan ke sana. Oh, Walaupun belum resmi tapi kita udah masukkan. masukin. Jadi menghindari teman-teman yang memakai logo dengan sembarangan. Karena berjalannya waktu banyak kemarin itu teman-teman memakai logo sepeda mini ini hanya untuk kepentingan pribadi. Tanpa Kayak sepengetahuan kita. Jual baju Jual gitu baju, ya. jual apa merchandise segala macam. Ada yang bikin 18 item merchandise dijualin di Tokopedia, di IG, di mana banyak. Mereka nggak tahu yang bikin siapa gitu ya. Kan susah loh. Iya. Desain kayak gini Nggak tahu yang ngevote dari 30 orang itu siapa aja gitu kan ya. etikanya kan gimana. Sekarang Eh. pertanyaannya, kalau dia bikin sendiri, desain sendiri, tiba-tiba diambil logonya terus kemudian dijual belikan tanpa sepengetahuan itu, pengetahuan dia lah ya, dia tahu dan dia lihat, akhirnya orang tersebut kaya gara-gara logonya dia, gimana? Iya, yang bikin logonya Nggak nggak ada. dapat apa-apa. Iya. Padahal kalau ngomong aja dikasih, nggak dikasih, kecuali logo tersebut itu nih dipakai di desainnya sama plek dengan logo resmi atau desain resmi official sepeda mini Indonesia untuk kaosnya. Plek belakangnya juga sama, itu nggak boleh, amat sangat tidak boleh. Tapi ada aja 1-2 orang tuh kemarin Bikin, ada ngadu gitu. bikin kayak gini, Om ada yang jual kaos ini nih Om. Wah, saya tidak bisa ngomong ya, gua nggak bisa ngomong ya sebenarnya, tapi kita tahu lah itu semua. Ada juga di IG dia pakai logo ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah tempat berkumpulnya sepeda mini Indonesia. Kaget gue, teman-teman juga kaget. Siapa ini? Kita tegur, kita coba masuk satu persatu. Dan anehnya, bukan aneh atau mungkin hebat kali dia. Artinya beberapa di antara mereka itu teman-teman nggak ada yang kita kenal. Oh gitu ya? Tapi pakai logo yang ya, logo pakai ini. Bingung juga gitu. Ada sih 1-2 yang kita kenal gitu ya. Kita suruh coba tanya, katanya mereka japri, mereka tegur baik-baik, mereka nggak dijawab sampai sekarang. Akhirnya gue coba masuk tuh, coba masuk bertanya, tetap nggak bisa, karena kan dia punya akun tertutup, terkunci. Kalau kita tidak terkunci, terbuka. Memang Bukan untuk apa-apa, bebas ya, takutnya di situ ada foto-foto kita kan diambil, iya. video kegiatan-kegiatan kita juga diambil. Ntar tiba-tiba jual sepeda nipu, muka-muka lo yang kena ya. Muka kita yang kena. Gitu. Jadi ya sekarang luar biasa lah animo sepeda mini Indonesia gitu. Kita menyebutnya, teman-teman menyebutnya Minions ya. Minion itu bukan berarti minionnya lo Itu tau ya. kan Di kartunnya deh, di Despicable kartunnya Me bukan, itu ya. bukan. Nah ini juga kita juga cari tahu, bolehkah kita menyebut Minion, karena yang kita sebut Minion itu maksudnya beda. Minion itu perpanjangan dari sepeda mini Indonesia. Mini, sepeda mini, mininya onnya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi nggak sembarangan kita menyebut Minion itu. Kalau ada komunitas sepeda mini di luar negeri, misalnya di Jepang, itu nggak bisa dibilang Minions ya. Iya. Mini Jep itu. Mini Jep. Tapi ada juga loh di IG tuh banyak ya. Minion bike. Tapi jadi Sepeda Minion. Dia nggak tahu tuh maksudnya apa. Mini maksudnya Minion mini kali. Tapi kita mau mengartikannya sepeda mini. Tapi itu kan berarti ya udah jadi kayak apa, kalau di bahasa marketing top of mind-nya orang tuh kan, Minion tuh kan. Itu Karena, salah satu achievement lu juga kali. Nggak tahu juga, tapi buat gue juga ada ternyata di luar sana, khususnya di Indonesia juga ada pakai Minion. Logo Minion. Logo Minion bukan pakai logo ini, bukan. Jadi Minions ya. Minions aja dipakai. Nah, kita harus cari tahu itu boleh dipakai nggak. Kitanya karena dia kan udah terdaftar. Iya. Kan belum terdaftar Minion, tapi kita terdaftar kan sepeda Indonesia. Ini kita lagi cari tahu karena kita juga kan punya etika. Kita tidak boleh pakai nama orang sembarangan yang sudah terdaftar. Iya. Gitu. Ya, seru. Harga sekarang berapa Minion rata-rata? Sepeda mini dulu yang gue beli 120, 225. Gue chat, gue apa segala macam.
Lu mau tahu 120.000. ditawar orang? Iya, ditawar. Iya, Ada tuh di situ tuh. Ntar gue kasih lihat. ntar kita lihat ya. Kita ngintip sepeda lu ya. Tawar berapa? 2,5 juta. Iya tuh. Buset, 20 kali lipat. Yo, gue juga bingung. Wow, gila tuh. Tapi ntar gue nyari lagi harganya juga sama lagi. Sakit hati. Ini gak usah dijual. Iya. Tapi gue memang belum pernah ngejual sepeda mini ini. Dari 3 sepeda mini yang gue dari 3 sepeda mini yang gue buat, Gak ada yang lu jual. gak ada yang gue jual. Ada 3 sepeda mini yang gue buat lagi, memang disuruh bikin. Memang buat dijual itu ya, memang dia memang untuk dijual. pesanan gitu ya. Pesenan. Oh, Gitu. Terus mungkin dia pikir gue punya tes bagus kali. Gue bikin. Nanti ada fotonya. Bukan ini bikin. Gitu. paling mahal mini sepeda mini yang lu tahu Ada 6 juta tuh. 6 juta. Oh. Itu udah upgrade apa masih asli 6 juta? Original lagi. Original. Ada Yang Eropa 9 itu ya? juta. Ada 9 juta juga sih. Itu yang Eropaan gitu ya? Eropa. Apa sih merek apa? Gazelle. Oh, Gazelle. 9 juta. 9 juta. Keren ya. Kan Onta juga ada kalau Gazelle gitu ya. Iya, Dia memang produsen sepeda lama ya. Sepedanya dilipat. Oh, bisa namanya dilipat Gazelle, juga. 20 inch. 9 juta ya. Memang udah ngomong antik sih. begini, orang yang punya Gazelle yang dia pikir harganya 2 juta, pas gue ngomong 9 juta dia ngomong bisa jual 7-9 juta tuh. Iya. Sebelum gua publish nih, gua borong dulu yang masih Gazelle yang masih murah. Gua borong Tapi dulu. dia emang betul-betul ori loh. Warnanya merah Kondisi tua. oke ya, masih oke gitu ya. Merah tua marun. Gue bilang keren banget sepeda. Kalau sekarang nyari sepeda mini di mana ya? Susah. Lokal ada, produsen lokal. Ada, tapi 26 in atau 24 in. 24 ini. Enggak Tapi Cina dalam artian yang sekarang punya produk Cina tuh nggak bagus. Cina bagus tahun 98, tahun 70-80, Sim King. Itu masih merek bagus. Phoenix itu masih bagus. Gitu. Yang kesini-sininya udah. Ini mungkin ada Phoenix tapi juga kurang bagus kali. Karena nggak tahu mungkin materialnya beda ya. Gitu. Itu Cina-Cina zaman segitu mau bagus-bagus, sok-sokannya juga bagus. Udah sekelas yang Eropa juga kali ya kalau zaman dulu ya. Enggak. Ini. Seru lah sepeda mini, dan gue berharap teman-teman sepeda mini tetap lanjut di kegiatan mereka kan. Dan berharap juga setiap di kegiatan juga nggak standar dalam artian berpenampilan sepeda mininya. Pakai kostum. Mereka orang Jawa pakai adat Jawa. Nggak biasa-biasa banget ya. Ada nilai plusnya gitu kali ya. Mereka punya baju polisi pakai. Mereka punya baju pelaut, baju macam-macam. Silakan. Baju Batman, silakan. Dan itu kenapa saya katakan demikian? Itu buat menarik masyarakat yang melihat, bukan yang bersepedanya juga. Jadi kita bersepeda itu bukan hanya menarik orang yang ingin bersepeda, tapi masyarakat yang nggak tahu sepeda pun karena ngelihat orangnya pakai kostum gitu, jadi senang, tertarik gitu ya, jadi nyaman, terhibur juga. Kayak gitu. Di sepeda ini kita selalu begitu berkegiatannya kayak gitu. Selalu terakhir kita, karena ini ada pandemi setelah berapa ya, bisa 4 bulan 5 bulan ini kita vakum. Terakhir kita November tahun lalu kita bikin November Hari Pahlawan, itu luar biasa. Ada pakaian silat apa segala macam gitu. Oke Om, kita lanjut ngobrolin sepeda nih di sepeda aing kumaha aing. Oke. Sepedamu ya gitu aja, nggak usah mikirin apa kata orang gitu ya. Betul. Di sepeda ini begitu. Gitu ya. Yoi, ya apapun sepedamu adalah karunia Tuhan. Konteksnya bahasa tersebut buat seluruh sepeda, bukan hanya untuk sepeda mini aja. Yes. Ya nggak? Iya. Kalau gue setuju begitu. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin juga harus. Bukan harus. Kalau nggak, setuju ya. Setuju ya. Kalau nggak setuju, cium dari gue. Nih ya, pertama kali sepeda gue mulai sepeda mini ya ini dia nih. Cuma sekarang lagi trontolin. Beberapa partnya kemarin gue kasih ke teman yang pengen main sepeda mini, karena kebetulan gue punya sepeda mini lagi nih. Ini sepeda mini gue yang kedua.
Oh ini ya, Bukan ini yang kedua, coklat ini ya. sebenarnya yang ketiga. Yang ketiga. Ada satu yang hijau, ada di Jogja, baru ini. Hmm. Terus beberapa sepeda mini yang orang lain gue minta, dia minta buatin ke gue karena menurut dia tesku bagus katanya. Nah, buat gue sepeda mini tetap dengan marwahnya sepeda mini, makanya gue nggak pernah pakai multi speed, single speed. Ini aja. single ya? Ini single, tuh bisa dilihat. Terus ini masih tetap pakai tromol, ya. Itu juga itu. Ya, itu Tapi masih tromol pakai- ya? Dia tetap bukan tromol, dia pakai door trap istilah orang-orang. Torpedo. Torpedo, Nah. gitu. Ini masih single. Terus ini juga cranknya juga single, dan posisinya juga masih sepeda mini banget. Yang berbeda cuman di bentuk seat postnya aja, karena mungkin Ini pakai buat BMX apa? Oh, iya. Apanya nih? Seat postnya? seat postnya memang dipakai buat BMX ya. Konteksnya kenapa gue pilih kayak gini, karena kalau gue pakai yang lurus, gue terlalu kecil Tuh deket, karena memang ini sepeda nanti nonjok-nonjok dia punya siku legol. 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 Ini loh sepeda mini gue pertama. Dulu sepeda mini kita, mungkin teman-teman yang lain hanya tahu sepeda mini yang melengkung gini. Dia berjalannya waktu punya komunitas, browsing Google, akhirnya kita tahu sepeda mini tuh ternyata ada kayak gini. Ini udah kemana aja nih sepeda ini? Nih sepeda ini, Nah, sepeda mini ini belum kemana-mana, jadi baru sampai Bintaro aja. Bintaro Bintaro BSD ya, ya BSD ya. nah. Bintaro, lumayan 30 kilo. 30 kilo kesananya pulang pergi 60 kilo pakai sepeda mini single speed. Ya, kata orang gila, tapi sebetulnya pakai single speed ataupun berapa speed, kalau kita berangkat dari rumah senang sampai di tempat tujuan juga Tetap pasti senang ya? sampai dan senang. Lu sepeda ada berapa sih, Om? Wah, ini udah mulai tendensius. Kalau dihitung-hitung gue sepeda ada 11. Ada 11 itu. Yoi. Kalau mininya? Tunggu dulu, 11 itu bukan berarti terus gue memperkaya diri dengan sepeda. Karena apa ya, artinya gue punya 11 itu genrenya beda-beda, jadi sesuai dengan peruntukannya. Karena kebetulan gue jarang jualan gitu, jarang dijual lagi, akhirnya numpuk jadi MTB sesuai dengan MTB-nya. Ada MTB ya. Sepeda DH dulu main DH sesuai dengan peruntukannya. Terus sepeda Ini gue lihat ada apa? XC ya? yaitu GT ya, GT. GT Aggressor. Di luar sana tuh ada apa? Sepeda touring, ada sepeda vintage, karena dulu suka vintage gitu. Gue kalau punya sepeda itu memang dirawat, tapi tidak detail dalam artian sampai dilap-lap gitu, tapi gue betul-betul pakai sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kemana gue pengen hari ini. Plus jadi sepeda gue tuh tahan lama semuanya, jadi nggak beli sekarang besok udah ganti karena nggak enak, beli sekarang besok udah ganti karena model udah kurang, enggak. Tetap dipelihara gitu ya, dirawat banget mungkin enggak. Nah ini untuk sepeda mini lagi, kita tahu sepeda mini hanya melengkung. Sekarang Ini lurus ya? Ini ada lurus. Terus ada lipatannya? Gue juga terus terang aja baru belajar dari sepeda mini, dari teman-teman, dari Google. Nah, teman-teman juga gitu kan. Mereka juga tahunya dulu sepeda mini melengkung. Orang-orang tahu sepeda mini melengkung. Ternyata berjalan waktu ada lurus, ada yang dilipat. Di Google kita cari, ternyata dari tahun 50-an sepeda mini, orang Indonesia nyebutnya, orang luar sana mungkin little wheel atau mini bike menyebutnya. Ternyata memang sudah lipetan gitu. Dan Eropa rata-rata lipetan. Nih guys, ini lipatannya kayak Sally. Modelnya kayak ini ya, jadi daun boardwalk gitu ya. Ya, Ini apa sih mereknya? Ini Jepangan ini. Jepang Apollo nih. Apollo. Terus Dan ini? mereka sepeda mini itu rata-rata besi. Ternyata kalau untuk Eropa rata-rata besinya bukan besi biasa. Mereka pakai kromoli. Udah pakai kromol ya. Yoi. Gitu. Ini Ini bukan besi biasa. Kalau besi biasa tuh bisa udah karatan kali. Ini shifter Om. Ya ini sebetulnya shifter 3 speed, cuma saya nggak pakai nih. Oh, Belum karena ada kabelnya. ini udah jadi single lagi ya. Jadi single lagi. Di belakang juga prihaknya juga pakai. Ini saya pakai SRAM nih. Pakai SRAM single apa 3 speed juga, cuma nggak kepake juga. Udah keenakan pakai single speed. Gitu. Ini yang coklat ini udah saya pernah pakai Jakarta Bandung pulang pergi. Jakarta Bandung guys, pakai sepeda mini. Iya, udah lumayan kan?
Itu ada yang hijau, gue pakai ke Jakarta Jogja. Jakarta Jogja. Tapi naik kereta yang itu. Kirain ngebalap kereta enggak ya? Tapi kalau yang di Bandung, ini nih punya sejarah sendiri nih gue ke Bandung. Kalau ditanya teman-teman, gila lu pakai sepeda mini single speed ke Bandung, Jakarta Bandung pakai sepeda mini? Iya. Emang kenapa? Ya tapi kita juga kan gue smart. Contoh nih ya, waktu gue ke Bandung pakai ini, jadi gue dari rumah Pasar Minggu ke Cililitan digoes. Gue berangkat setengah 6 pagi. Di gue sampai Cililitan, gue naik angkot. Dari Cililitan angkot ke Sukabumi, turun di Ciawi. Oke. Di Ciawi gue goes sedikit, lewat tanjakan Dago, tuntun. Tuntun lah. Single speed mana kuat. Tanjakan Gadok ya. Gadok. Tuntun. Sampai pom bensin kedua, goes lagi. Ketemu tanjakan lagi, tuntun. Betul-betul berhenti ketika di tanjakan Pardede kalau nggak salah. Akhirnya gue nyetok angkot. Bukan angkot, kolbak. Cukup bayar ruang rokok. Gue dulu bayar ruang rokok 15.000 ya. Dia mau sampai mana? Cianjur. Buset. Keren ya. Dari Cianjur, kota Cianjur, pas perempatan itu gue goes lagi sampai Raja Mandala. Raja Mandala udah nggak kuat, tanjakan, nyetop lagi angkot. Keren kan? Gitu. Sampai Cimahi turun, baru gue sampai kota Bandung. Sampai sore jam 4-an tuh. Dari pagi? Itu start pagi tuh? Iya. Jadi bukan berarti gue main sepeda mini. Kalau gue total sepeda mini dengan tuntun dan goes, nyampainya mungkin besok pagi. Tapi lu nggak, maksudnya nyampe tapi yang nggak tahu diri aja gitu ya, pakai sepeda mini single, nggak maksain juga gitu ya. Oh iya. Yang penting gitu. Tapi tetap nyampe gitu. Sama orang-orang, woi gue pakai sepeda mini loh. Iya. Belum gue ceritain, kalau nanya ceritanya gimana baru gue ceritain apa adanya. Pokoknya intinya nyampe aja. Gitu, ini sekilas sepeda miniku. Jadi ada yang hijau juga itu. Yang hijau juga dilipat. Itu udah gue pakai main-main ke mana? Carita, Anyer. Keliling kota Anyer, bukan keliling kotanya, keliling desa Anyer. Itu luar biasa, nikmat juga. Sama ke Jogja, kita putar Jogja pakai itu. Dan sekarang ada di Jogja. Ini belum kepikiran gue jual. Karena memang sepeda ini memang bentuknya dulu awal-awal kayak gini. Dan asal tahu, dan banyak teman-teman bilang ke gue gitu ya, sepeda mini tuh paling nikmat di goes, paling santai. Karena posisi duduk itu kita memang seperti ontel, tapi bukan berarti itu beratnya semua ke pantat. Tapi kalau gue pribadi lebih senang agak sedikit nunduk, jadi ada penekanan di tangan, ya supaya ada handlingnya lebih ini ya, lebih strength. Dan dapat main sepedanya. Jadi kalau kita total duduk diem seperti ini, berarti paha sama dengkul, betis nggak main, tangan nggak main, berat badan semua ke pantat. Tapi ya karena dulu mainnya cross country atau XC, ya secara duduknya juga gue seperti XC gitu. Jadi kalau pakai ini karena ada rantainya, ya posisinya kalau lagi duduk ya tetap agak nunduk sedikit, nikmat lah ya. Oke lah Kak Dodi ya, gue sambil mompa ya. Siap. Makasih banyak udah ganggu waktunya. Ya, kalau mau perlu foto-foto. Jadi sepeda mini itu kalau kita lihat foto-fotonya, video-videonya seru banget. Nanti gue kasih deh. Siap. Luar biasa animo teman-teman, dan yang paling penting masyarakat sekitar, khususnya juga anak-anak. Sekarang gue bangga dengan sepeda mini itu. Teman-teman khususnya masyarakat udah nggak malu-malu lagi pakai sepeda mini. Nah, dulu kita kenal sebagai sepeda pembantu, murahan, anak-anak, sepeda perempuan. Sekarang justru malah dicari sama bos-bos nih. Satu lagi yang paling kita harus tekankan. Jadi nikmat bersepeda itu nggak melulu hanya sepeda itu, sepeda A, sepeda B, sepeda mini juga kita bisa nikmat.
Betul. Sepeda mini kita bisa nikmat, kita bisa nyari kenikmatan, kesenangan di sepeda mini. Jangan salah, terakhir kemarin sepeda mini main ke gunung, kita bertiga sampai ditegur sama yang punya kunci. Karena gunung itu memang diperuntukkan buat main AM. Minimal AM. Dulu pakai sepeda mini ya? Sepeda mini bertiga, karena kebetulan gue dulu pernah main AM dan gue kenal juru kuncinya. Dia nyapa gue, "Dot, yakin, tapi memang kita di sana hanya untuk fun. Jadi kalau ada obstacle lompat, kita chicken way. Biasa kalau pakai MTB ngebut mungkin bisa sampai 25 atau 20 atau 30 mungkin turunan ya. Kita 15. Santai. Yang penting cari pengalaman seru-seruan aja ya. Gitu. Nanti kita ada rencana rame-rame main gunung lagi pakai sepeda ini. Yang nggak sekedar langsung main, sepedanya juga harus dilihat fitting, kita cara duduknya, cara bannya juga PSI-nya tuh kekencengannya berapa, jadi nggak asal main sepeda mini di gunung. Ya minimal 15 km per jam itu enak gitu ya. Safety yang penting. Safety, yang penting safety, nikmat, seneng, rame-rame, nggak ada kekuatan di sini. Nggak ada juga lucu-lucu, seru bener. Nanti gue kasih lihat videonya, ya. Kalaupun ada, kita udah pernah bertiga. Sepeda mini masuk jalur sepeda gunung. Siap. Oke lah, Om Dodi. Yes. Terima kasih atas waktunya. Semoga ada pesan-pesan nih buat teman-teman sepeda mini atau teman-teman yang lain? Untuk teman-teman sepeda mini. Ya. Jaya terus dong, main ya. terus sepeda mini. Tetap bangga dengan sepeda mini, ya kan, guyup terus. Sepeda murah nggak kalah bangga ya. Yoi. Untuk main senang nggak perlu uang banyak. Itu, guys. Apa tadi kata Om Didot? Apapun sepedamu adalah karunia Tuhan. Disyukuri. Oke. Untuk di luar sepeda mini, jangan remehkan sepeda mini. Kita juga bisa nikmat, bisa senang dengan sepeda mini. Boleh ditanding dalam segi funnya ya. Oh iya, karena memang di sepeda mini itu orang-orang ini bukan pemain baru rata-rata pemain lama. Atau pemain sepeda lama ya. Jadi teman-teman yang pernah atlet, pernah touring ke luar negeri semua, atau yang pernah main juara di DH sana, MTB sini atau apapun, itu main sepeda mini. Ada di sepeda mini. Dan mereka juga mentor-mentor di sepeda mini. Karena di awal-awal mereka itu yang mensupport saya dan teman-teman untuk membentuk sepeda mini Indonesia. Jadi, boleh disebutin nggak sih grupnya? Boleh. Ada Bike PA Indonesia. Bike PA Indonesia tuh itu touring. Cikal bakalnya bisa dibilang cikal bakalnya dari ini ya, beberapa orang-orangnya gitu ya. Iya, sepeda Bike PA itu cikal bakal dari grup sepeda touring salah satu ya. Yang mungkin bisa didengar dan banyak dilihat orang. Terus ada IBA. IBA nggak tahu. IBA itu International Biking Adventure. Gitu. Dia sebetulnya IO, tapi IO itu rata-rata bekas pemain dan bekas rider kebanyakan. Jadi mereka pun di antara mereka banyak. Mereka pelaku itu juga ya. Iya, bekas pelatih, ada pelatih bahkan ada bekas masih ada atlet, dan di sepeda ini ada atlet masih ada 1-2 orang. Ada yang namanya Rossi. Dia masih atlet sepeda sekarang. Atlet sepeda apa? Kalau nggak salah dia MTB sama road bike kalau nggak salah gitu. Terus ada siapa lagi tuh orang? Saya lupa itu 2 orang itu, dan memang masih muda sih, umurnya masih 20-an. Main sepeda biasa juga ya. Jadi artinya kalau kita ngeliat sepeda mini, ya sepeda murah, sepeda kecil ada yang tahu ya. Iya. Nah, kegiatan kita yang sering kita jalani sekarang nih touring sama bike camp. Bike camp gimana nih? Touring itu ada di Dot. Di Dot udah dari Jakarta sampai Selawi kali. Nah, pakai sepeda mini sendirian. Terus ada yang namanya Om siapa tuh? Lupa saya namanya, udah tua tuh. Kemarin pulang pergi dari Jakarta Jawa Tengah ke Jawa Tengah, balik lagi ke Jakarta. Sopo saya lupa itu namanya tuh. Orang Jawa. Terus ada yang Jakarta kemarin Cirebon, si Umar pakai sepeda mini gitu. Terus apa lagi, mereka itu
Jadi apa, khusus sepeda mini ya teman-teman itu punya rencana nanti akan bike camp dari Jakarta misalnya ke Sukabumi, Jakarta ke Bandung, jadi goes. Itu harus sepeda mini nggak? Enggak ya? Enggak, kita kan juga semua yang ngadain sepeda mini, tapi yang lain boleh pada yang lain boleh ikutan. Ya, yang jadi penting kita bisa ngeliat mana siapa itu sepeda mini. Yang penting senang-senang bareng ya. Senang-senang bareng gitu. Nikmat bareng ya. Nikmat bareng. Gitu. Oke deh. Kalau gitu nantikan kegiatan sepeda mini selanjutnya. Nanti bisa dicek di IG-nya ya. Oh iya, IG-nya official sepeda mini Indonesia. Kalau ada sebelumnya sepeda mini Indonesia, itu IG-nya atau followernya udah banyak sih. Kita tidak bisa menampilkan mau menyetop nggak bisa karena kebetulan passwordnya kita hilang. Jadi kita bikin baru di IG gitu namanya official sepeda mini Indonesia. Nah itu grup FB-nya sepeda mini Indonesia. Bisa dicek ya. WA-nya juga ada sepeda mini Indonesia. WA-nya boleh join ya? Boleh dong. Boleh join ya. Gitu. Oke, segitu aja teman-teman, ngobrol-ngobrol sama salah satu pionir sepeda mini Indonesia nih. Jadi tetap sepedahan fun, sehat tetap udah jelas ya. Nggak perlu mahal-mahal. Yang penting enjoy aja lah. Sepeda mini menolak punah, menolak waras. Oke, saya tak perlu saudara untuk menjadi saudara. Nah, dengerin. Tidak perlu jadi saudara untuk menjadi saudara. Om Duki punya quote ini dari Tasik. Mantap. Oke, saya Gia dan Bapak Adrianus Dodi pamit undur diri. Buat yang goes, jaga keselamatan, pakai helm, pakai lampu kalau malam-malam ya. Iya, pakai lampu. Oke, dan tetap berbagi jalan sama pengguna jalan yang lain. Bye, thank you.